komputer. Apa kok sebetulnya mata kuliah ini ya? Mata kuliah ini sebetulnya pengen mempelajari bagaimana membuat aplikasi yang tujuannya untuk membantu proses pembelajaran. Membantu proses pembelajaran. Kalau di apa namanya? Kalau di jadi kalau Mas dan Mbak lihat di Google Play gitu, Google Play ya, itu ada dua ya, education, yang satunya itu educational game, itu now game, ada dua ya. Yang ini edu app, ini berbasis game ya. Jadi secara umum memang dibagi dua ini ya. Aplikasi berbasis mobile untuk membantu proses pembelajaran yang berupa aplikasi serius ya. Ini aplikasi serius, yang ini game. Ya, jadi ini bermain konteksnya ya. Oh, yang ini konteksnya belajar ya. Di sini bisa aja ada mainannya, tapi saya lagi belajar terus dikasih apa namanya hal-hal yang membuat saya termotivasi ya. Jadi sedikit ada unsur gamenya gitu ya. Tapi konteksnya itu belajar. Kalau yang ini konteksnya bermain, tapi ada sedikit entah banyak pelajaran yang disisipkan ya. Jadi biasanya kita nggak merasa kalau belajar ya sebetulnya ya. Kayak misalnya orang sekarang main game yang jadi candu ya, game online ya. Online. Itu secara nggak langsung kita belajar bahasa Inggris ya. Karena banyak harus apa namanya mungkin ngetik atau chatting ya, chatting atau ngobrol ya kalau berani dengan bahasa Inggris. Kalau dulu nggak tahu sekarang ya. Sekarang mungkin pemain lokal sama pemain lokal ya nggak perlu belajar bahasa Inggris. Tapi kalau komunitasnya internasional ya kita secara nggak langsung dipaksa untuk chatting dengan bahasa Inggris. Itu belajar juga ya. Dan ada juga penelitian yang menunjukkan ini terkait dengan problem solving. Jadi gamer itu problem solvingnya tinggi, gitu. Tapi malas ya. Problem tinggi itu nggak gampang menyerah ya. Kalau ada masalah malah senang, oh ini gimana ini kayak seperti tantangan ya. Ya kalau game apa namanya game online itu kan isinya tantangan aja gitu ya. Kumpulan tantangan ya. Oke, kita masuk ke ini ya, coba ini kita lihat ada apa ini ya. Ya mungkin putus-putus. Putus-putus ya, tapi intinya itu ada kucing lagi, anak-anak kucing lagi berkelahi ya, berkelahi atau pura-pura berkelahi ya, atau bermain. Kalau kita lihatnya sedang bermain. Nah ini juga ya. Nah ya, jadi si anaknya lagi main sama induknya. Ya kita lihatnya mereka lagi bermain, entah kejar-kejaran, loncat ya. Terus yang tadi itu sembunyi gitu ya. Ini kan latihan sembunyi gitu.
kita awalnya nggak tahu, oh ternyata lagi bermain petak umpat mungkin lah gitu ya, tahu muncul aja. Ya banyak ya di dunia binatang ya, dunia binatang itu apa namanya, hampir semua ya. Yang heran itu kok hampir semua jenis hewan, nggak cuma mamalia ya, seperti apa istilahnya yang menyusui, bahkan reptil gitu ya, reptil terus ikan ya, itu juga ketahuan bermain juga gitu ya. Kalau yang ini coba kedengaran suaranya nggak Mas Mbak? Halo? Oh iya. Tidak, Pak. Tidak. Kita ulangi sedikit ya. Ini ya, ini kelihatan bahwa anak-anak itu meniru ya, meniru apa yang mungkin pernah dilakukan oleh orang tuanya. Kita semua melihatnya pura-pura telepon ya. I'm gonna be home in 45 minutes. Okay? Bye-bye. Alright, make some money, okay? Ya, itu contohnya. Nah ini ya, ini ada. I was recording that! I was recording that! Hello? Oh, hello! Happy birthday to you. Oh my God! Itu bayi ya. Bayi mungkin umur 1 tahun dan dia kata pertama apa itu? Kata pertama yang diucapkan ya, makanya orang tuanya agak histeris ya. Histeris bahagia, bukan histeris ketakutan. Coba Mas dan Mbak bayangin ini baru paling umur 2 tahun atau 2,5 tahun itu sudah bisa mereka komunikasi dengan lancar ya, bahasa Inggris ya. Mungkin 5 tahun sudah ya kosakatanya mungkin 80% atau 60% dari orang dewasa gitu ya. Nah kita yang belajar bahasa Inggris dari SMP mungkin ya. Kalau sekarang itu mungkin dari SD ya. Sampai kuliah masih aja nggak bisa ngomong ya. Yang salah itu apanya coba Mas Mbak? Menurut Mas dan Mbak itu yang salah apanya? Mungkin kalau menurut saya pertama bisa dari orang tua, tapi itu juga nggak menutup kemungkinan itu juga dari lingkungan Pak kalau menurut saya. Ya, dari lingkungan ya. Dari lingkungan yang kalau dari kita sudut pandang awam ya, kita ngomongnya lingkungan ya. Tapi kalau kita dari sudut pandang pendidik ya, orang pendidikan gitu ya, yang kurang apanya sebetulnya itu? Yang salah gimana ya gitu? Apa lingkungan kan nggak ada toh proses pembelajaran melibatkan lingkungan. Nah itu mungkin kita harus ngomong spesifik ya apa gitu lingkungannya.
Ada yang masih mendapat? Halo? Ayo kita nanti akan banyak diskusi di sini ya. Halo, halo. Iya, Pak. Apa kalau kita sebagai kan mulai diajari itu macam-macam apa namanya itu terkait dengan pendidikan ya. Saya nggak tahu diajari apa aja. Tapi intinya harusnya udah dapat ya. Apa kira-kira yang salah gitu ya? Coba Mas dan Mbak bayangin kira-kira si anak itu bagaimana cara belajarnya dan bagaimana kita belajarnya gitu ya sebagai orang non natif bahasa Inggris gitu ya. Apa yang membedakan itu? Kalau ngomong lingkungan ya oke lingkungan. Kan kita bicara tidak terlalu general ya. Ini kan saya udah melakukan pre-test quiz itu pengen tahu sebetulnya. Ada nggak yang beda konsep dengan saya? Kalau di pre-test quiz tadi ada apa aja yang disebutkan itu? Coba kita lihat grade-nya. Wah ini udah tinggi sekali nih, 8, 9 ya. Ada yang 3. Ya ini saya bersyukur ya teman-teman nilainya bagus. Kelihatan nggak Mas? Nah ini ya. Ada yang dapat 10, wah. Coba ini yang dapat 10 ini. Oh, dari apa ya? Apa Mas? Dari apa? Afifah, Mbak Afifah. Apa itu yang membedakan ini anak ini dengan kita gitu ya? Kenapa mereka 3 tahun sudah lancar, 3 tahun sudah bisa ngobrol dengan bagus? Kita mungkin sudah, kalau saya dari SMP ya, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah sampai 3 tahun, 9 tahun, tambah sekarang 12 tahun, 15 tahun lah, sampai 15 tahun, oh ya masih kalau ngomong nggak bisa. Apa kira-kira? Yang salah dari metode, media, pendekatan? Mungkin pendekatan. Pendekatannya, apa kira-kira pendekatannya yang salah? Kalau anak seperti ini ya, kenapa mereka bisa belajar bahasa Inggris tanpa bisa baca dulu? Wah, ya. Jadi tanya entah. Mereka belum bisa baca loh, bahkan belum bisa ngomong ya, belum bisa ngomong ya. Bayangin kita sudah bisa baca, bisa nulis, bisa ngomong, bisa ngobrol, tapi kok lebih lama belajar bahasa Inggrisnya. Ya, kita modalnya sudah Betul. banyak. Kalau teori konstruktivisme, tahu nggak? Yang diajarkan pendekatannya ya, nggak baca pendekatannya ya. Pendekatannya salah ini. Kita pakai teori konstruktivisme. Masih ingat nggak ini pendekatan ini? Yang ini belajar cuma dengan pengetahuan
pengetahuan lama plus baru. Jadi namanya belajar itu nggak terlepas dari pengetahuan lama yang sudah kamu punyai. Ya. Saya belajar matematika, ya. Itu saya sudah bisa hitung-hitungan, ya. Sudah bisa baca, sudah bisa. Saya belajar integral, ya, misalnya, ya. Saya sudah bisa pembagian, pengalian, perpangkatan, log, dan lain-lain. Baru saya belajar integral. Ya. Kalau langsung tahu integral tanpa tahu penambahan, perkalian, pembagian, terus log, terus perpangkatan, dan lain-lain. Lupa ya. Ini hal yang sulit ya. Enggak. Nah ini sekarang kok jadi pertanyaan ya, bayi ya itu nol ya. Kita ini ya, kita sekarang misalnya ini baca oke. Kita baca, nulis, apalagi baca, nulis, ngomong, dan seterusnya ya. PS ya, yang menang kok ini gitu ya. Nah ini juaranya ini, kenapa gitu ya. Ya itu ya, yang kita coba, apa namanya, coba sedikit demi sedikit kita perbaiki. Pasti ada yang salah ini. Pasti ada yang salah dengan cara belajar kita gitu ya. Oke, sekarang lanjut yang ini. Ini sudah. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Tadi yang ada singa, ada kucing, ada orang. Itu sebetulnya apa sebenarnya yang mereka lakukan itu? Halo? Halo? Ada orang nggak ini? Ya, Pak. Apa ya mereka lakukan? Kalau tadi sebutkanlah apa gitu kira-kira. Kalau yang anak mungkin mengamati dan meniru, Pak. Kesamaan semuanya apa yang mau mereka lakukan itu? Kesamaan semuanya. Yang anak-anak tadi meniru ya. Tapi bagi anak-anak apakah mereka sedang berusaha meniru gitu? Kamu kan pernah jadi anak kecil ya. Apakah kita berpikir sedang meniru gitu ya? Kita berpikir sedang main ya, itu enggak? Kita berpikir bahwa mereka semua itu bermain. Kita ya, kita sebagai peserta didik berpikirnya sedang bermain ya. Tapi sebagai orang pendidikan maka kita melihatnya mereka sedang belajar ya. Jadi sebetulnya mereka sedang belajar dan mereka belajar dengan cara yang paling efektif ya. Cara yang paling efektif. Tidak dengan belajar grammar. Jadi belajar bahasa Inggris, apakah salah Pak belajar grammar? Ya, itu ilmu komunikasi ya. Prinsip dasar dari komunikasi, bagian dari komunikasi itu ya berkomunikasi gitu ya. Bukan menulis grammar dengan baik. Jadi kenapa kok kita lama bisa belajar bahasa Inggris? Karena kita nggak belajar berkomunikasi gitu ya. Kita belajar menghafalkan grammar. Kita belajar mengingat aturan-aturan ya. Kita belajar menghafalkan kata-kata gitu ya. Yang di luar konteksnya gitu ya. Maksudnya di luar konteks itu kita belajar bukan di lingkungannya sesungguhnya.
kita belajar misalnya ya, si anak itu tadi dia akan tahu kata-kata lapar itu dari mana. Dari apa yang dia dengar. Dari apa yang dia dengar. Oke. Dengar. Apakah yang dia dengar itu diajarkan seperti kita kalau belajar bahasa Inggris? Lapar adalah ini, gitu ya. Bahasa Inggrisnya starving, gitu ya, kelaparan. Hungry, lapar. Kalau sampai lapar banget, starving. Nah, tuh. Apakah kayak gitu? Yang beda dengan bayinya adalah bayinya itu benar-benar kelaparan, betul nggak? Enggak. Artinya apa? Yang beda itu apanya? Beda itu konteksnya. Bayi belajar semua kata-kata itu sesuai dengan konteksnya. Jatuh, terus orang tuanya bilang hati-hati. Terus atau kalau belum tahu hati-hati ya pertama ngomong, wah jatuh. Nah itu jatuh itu kata pertama yang didengarkan bayi pada saat dia jatuh gitu ya. Atau mungkin yang paling awal ya, bayi itu nangis gitu ya. Dia kan nggak bisa ngomong, aku lapar gitu kan nggak bisa ya, nangis. Terus si orang tuanya datang ngasih makanan, kamu lapar gitu ya. Lapar, kamu lapar ya. Oh langsung dia mengingat lapar gitu ya. Jadi kedepannya si anak ngomong lapar gitu ya, nggak nangis lagi, nggak perlu nangis-nangis lagi untuk mengutarakan pendapat pikirannya bahwa dia lapar gitu ya. Nah itu awal mula dari belajar kata ya. Itu yang paling efektif ya menurut si Gardel itu ya. Jadi konteks yang sesungguhnya itu yang paling efektif ya. Yang paling efektif ya. Kan nggak mungkin lupa kata-kata lapar itu sampai mati. Kecuali sudah pikun sekali sampai nggak tahu arah mata angin. Mau kemana, mau pipis saja bisa ngompol lah itu sudah hilang lagi ilmunya ya. Tapi sampai kapanpun dia akan ingat lapar itu ya hungry. Karena apa? Karena ada konteksnya yang mewadahi ya. Dan ada proses praktek langsungnya gitu ya. Oke, lebih lanjut lagi ini belajar dengan metode simulasi ya. Jadi kalau simulasi mungkin masih kita sering ya dengar simulasi gitu ya. Dan mungkin bayangan kita itu simulasi itu sesuatu yang memerlukan alat ya, harus canggih gitu ya. Kayak simulator pesawat terbang, ya, simulator mobil ya, simulator apa saja. Jadi padahal apa yang dilakukan oleh jadi kita melihat semua yang dilakukan oleh kucing tadi ya, harimau atau citah itu, terus si anak itu menggunakan alat-alat itu ya, itu semua simulasi ya. Jadi apa yang sebetulnya diperlukan untuk bisa bersimulasi, teman-teman? Menurut teman-teman apa? Kucing itu perlu alat nggak itu? Halo? Ini ada nggak ini yang mendengarkan ini? 15 ya. Halo? Iya, Pak. Apa pendapat teman-teman semuanya itu? Apa yang diperlukan untuk bersimulasi sebetulnya?
Nggak ada yang mau komentar. Halo. Nggak ada. Tapi masih mendengarkan nggak ini? Kalau nggak mendengarkan, kayaknya mending sinkron asinkron aja kuliahnya. Iya, Pak. Depan tadi. Jadi, oke, kalau masih ada yang mendengarkan. Kalau bersimulasi itu, ya yang diperlukan sebetulnya konteks yang dibangun entah di lingkungan real atau di kepala kita gitu ya. Konteks itu sesuatu yang mana itu sesuai dengan apa yang mau kita pelajari gitu ya. Misalnya tadi anak itu lapar gitu ya. Konteksnya lapar, betul dia dalam kondisi lapar gitu ya. Nah, ini kalau simulasi konteksnya itu dibikin sendiri oleh otak kita atau oleh lingkungan virtual atau lingkungan pengganti atau yang lain-lain. Kayak tadi untuk yang mana ini? Kalau ini enggak. Nah, ini ya. Ini lingkungan virtualnya itu ada di dalam otak anak dan ini tapi kebetulan ini sangat real ya. Dia belajar pura-pura belanja gitu ya, bersimulasi untuk belanja. Tapi menggunakan benda-benda yang betulan memang ini betulan ini gitu ya. Betulan tempat belanja gitu ya. Mungkin ada tempat belanja yang memfasilitasi untuk anak itu bisa pura-pura belanja gitu ya. Jadi ada kereta dorong yang betulan ya, tapi untuk anak-anak ini. Nah, yang ini ya, ini kan tadi dia belajar untuk menyergap gitu ya. Menyergap lah, siapa yang jadi alat peraganya ya, ibunya ini ya. Ibunya ini yang jadi alat peraganya gitu ya. Jadi, nah kebetulan ibunya ini juga namanya binatang itu suka bermain ya, melayani apa yang jadi perilaku anaknya yang sedang bermain itu ya, petik belajar gitu ya. Dan sisanya gimana? Sisa lingkungan musuhnya macam-macam ya ada di dalam otaknya si kucing ini gitu ya. Jadi ada di dalam kepala si harimau atau kucing dan lain-lain. Jadi itu sudah sangat-sangat paling bagus ya. Nggak mungkin kan kalau belajar real menyergap binatang jelas masih kecil ya, nggak mungkin. Kalau mau paling efektif belajarnya yuk mengejar binatang buruan betulan ya. Tapi kalau binatang buruannya besar ya malah mati gitu ya, mati sendiri. Kucing juga sama gitu ya ini ya. Ini kebetulan punya saudara yang mana dia juga sedang bersimulasi ya. Ini juga sama, itu pura-pura menghadapi musuh ya. Musuhnya nanti pada satu saat yang besar ya mungkin kucing yang lain gitu ya. Tapi dia belajarnya bareng sama saudaranya gitu. Dan itu betulan ya, betulan maksudnya ada hasilnya gitu ya. Karena ya ini kalau saya pengalaman gitu ya, kucing yang hidup sendiri gitu ya, dari kecil sendiri, dia punya banyak kekurangan ya dari sisi kemampuan bersosialisasi ya dengan kucing yang lain ya. Dia jadi super minder atau super takut. Yang paling parah itu jadi nggak tahu bagaimana dia meletakkan kotorannya gitu ya. Jadi saya punya kucing 3 generasi, generasi pertama dan kedua itu gagal karena minus teman gitu ya. Jadi kucingnya sendiri, anak tinggal 1,
dan nggak punya teman untuk bermain ya, atau mengenal dunia luar gitu ya, akhirnya ya perilakunya minus gitu ya. Dan itu juga dibetulkan oleh sebuah film namanya Jurassic World. Jadi si mana itu si Blue itu yang di Jurassic itu film, kalau nonton filmnya itu dia pintar karena ada temennya gitu ya. Tapi kalau sendirian dia jadi antisosial lah, atau malpraktek ya, membunuh buruan hanya untuk senang-senang, kan malpraktek ya. Tapi kalau yang normal kan berburu untuk makan ya. Itu contohnya. Oke, jadi kita sampai pada tahapan ini ya. Kita jadi tahu ya apa belajar yang paling bagus ya. Ini one of experience yang paling dikenal tapi paling diabaikan. Jadi kenapa diabaikan ya? Ya kita ya sebagai seorang apa namanya? Ya kebetulan di bidang kita ya, yang revolusi pendidikan itu karena teknologi TIK yang merupakan bidang kita juga gitu ya. Mas dan Mbak itu boleh dibilang orang yang bisa menjembatani ya dunia pendidikan sama dunia TIK. Sekarang dunia pendidikan lagi direvolusi ya. Bukan evolusi, revolusi. Dalam 10 tahun terakhir signifikan sekali cara belajar kita berubah ya. Nah, disebabkan oleh apa? Oleh teknologi TIK gitu ya. Seperti saya sekarang gitu ya, ngajar belajar apa aja bisa cepat karena apa? Bukan karena buku. Buku itu sudah nggak laku itu di Gramedia atau di mana-mana itu ya. Karena ada video pembelajaran ya. Ada video pembelajaran yang mana isinya mendemonstrasikan bagaimana menjalankan atau belajar yang mendemonstrasikan itu maksudnya mana? Belajar yang mendemonstrasikan itu efektivitasnya sekian ya. Enggak, Mas? Ini cuma melihat aja ya. Cuma melihat aja. Kalau saya langsung hands on ya. Hands on ini mungkin pakai apa namanya alat-alat yang terbatas gitu ya. Itu sudah naik lagi jadi 70%. 70%. Nah, kalau saya menggunakan benda nyata gitu ya, real experience ya, maka 90% sudah. Ya. Jadi kalau saya belajar program sekarang, hitungan kalau saya fokus ya, kebetulan karena banyak yang harus dipelajari, kalau saya fokus sebulan udah bisa dapat bahasa pemrograman baru gitu ya. Mau belajar bahasa pemrograman apapun bisa ya dengan cepat ya. Karena ada orang yang sudah mempraktekkan, mendemonstrasikan ya. Mendemonstrasikan ini dari nol ya, dari konsepnya sampai praktisnya ya. Belum lagi kalau ada bukunya ya. Jadi ini plus ini gitu ya. Plus ini. Plus ini. Boleh dibilang tanpa guru ya. Tanpa guru. Itu sangat cepat sekarang ya, belajar apapun ya. Jadi dan itu di dunia kita gitu ya, yang menyediakan ini itu di dunia kita gitu ya. Sekarang ada yang kalau dulu ada namanya imersif ya, imersif itu sangat mengesankan ya, sangat mengesankan. Orang itu apa namanya, kejalannya gimana ya, imersif ya. Ini kalau dulu ini TV ya, TV atau monitor. Jadi kalau saya lihat TV atau monitor
Zaman dulu ya, tahun 60-70, itu mungkin orangnya sampai melawah gitu ya. Seolah-olah kita masuk di dalamnya gitu ya. Karena jauh sebelum ini kita imersifnya itu apa? Imersifnya. Kenapa ini TV itu bisa disebut imersif atau sangat berkesan gitu ya, sangat mendalam gitu ya. Ada TV sangat berkesan mendalam lah. Kalau di Indonesia kan susah ya. Menakjubkan ya, menakjubkan. TV, sebelum itu ada namanya radio ya. Kenapa kalau yang ini bisa sangat imersifnya tinggi ya? Karena dulu itu adanya radio gitu ya. Ada namanya sandiwara ya. Oh itu ini sudah bagus sekali, apalagi kalau ada gambarnya ini ya, ini luar biasa. Tapi sekarang kan sudah nggak terlalu menakjubkan. Sekarang yang mungkin generasi imersif yang sekarang itu ada namanya mixed reality ya. Mixed reality. Ini mohon maaf kalau ejanya salah ya. Mixed reality ini gabungan antara AR sama VR ya. Jadi kita masuk ke dunia maya sana, berperan di sana gitu ya. Dicampur pula gitu ya. Dicampur antara dunia nyata. Kita masuk ke sana yang isinya ada dunia maya sama dunia nyata gabung jadi satu. Ini mixed reality. Ini merevolusi ya, merevolusi bagaimana memungkinkan adanya lingkungan simulasi tanpa kesulitan gitu ya. Kita bisa masuk ke dasar laut gitu ya, untuk tahu apa aja isi dasar laut. Cukup pakai kacamata, Google VR ya, masuk ke sana, oh kayak gini toh. Dan itu mungkin sudah langsung bisa mengingat isinya ya, karena kesannya luar biasa, 70% masuk ya di dalam otak kita, di memori ini. Itu dunia kita gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya itu apakah kita yang memiliki apa istilahnya? Misalnya ini saya kita masih kesulitan berusaha menggunakan Zoom ini. Ini pendidikan, dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan. Ini TIK itu ya. TIK murni ya. Nah ini ada revolusi pendidikan ya. Pendidikan. Siapa yang memberi warna ini gitu ya? Apakah ini? Jawabannya tidak ya. Tidak. Jadi yang sayangnya ya, yang memberi warna itu di sini adalah industri ya. Jadi dia yang terlibat ke sini sama genetika ini. Kok saya bisa bilang gitu ya? Coba sekarang siapa yang bikin VR ya? Siapa yang bikin VR? Bikin VR ya. Bikin AR yang bagus nih. Apakah guru? Tidak ya. Dosen-dosen kita ini enggak. Coba kita lihat di Google Play ya. Google Play yang membuat itu industri dan yang membuat itu guru. Seberapa banyak perbandingannya itu ya.
Itu mungkin guru cuma segini, ini ya, ini sisanya adalah industri ini. Ya kalau bikin apa adanya ya banyak, tapi yang benar-benar bikin tools yang untuk pembelajaran yang bagus, ya semuanya industri. Kalau dulu kan namanya e-book gitu, namanya buku ya. Itu yang menerbitkan siapa, yang bikin siapa ya guru ya. Guru ya ilmuwan ya guru juga ya. Ilmuwan atau ya inilah sih kelompok yang ini ya dunia pendidikan gitu ya. Tapi sekarang kan ya kita mentok di e-book ya, mentok di e-book ya begini ya guru ya, seorang pengajar ya, orang berbagi ilmu ya. Tapi sekarang semua bisa jadi guru atau guru yang ditinggal gitu ya. Semua orang sekarang bisa jadi guru ya, orang teknisi. Jadi saya belajar banyak itu rata-rata bukan guru gitu ya, yang memberikan materi itu gitu ya. Yang memberikan materi adalah orang industri yang mau mengajarkan pengalaman di bidangnya gitu ya, ahli di bidangnya gitu ya. Kalau belajar Java gitu ya, yang ngajari orang yang veteran udah lama bekerja menggunakan Java gitu ya. Tidak guru pemrograman Java gitu. Jadi ya seperti itu ya. Jadi semua berlomba-lomba menjadi guru ya. Industri ini ya. Jadi sekarang kan juga MBKM ya. Yang ngajari siapa? Industri. Gurunya mana gitu ya? Gurunya mana? Gurunya mana? Oh malah gurunya yang ditinggal gitu ya. Harusnya revolusi pendidikan ya kita yang pegang gitu ya. Ya sekarang coba Mas dan Mbak yang lagi PLP ya, tanya sama gurunya, mana yang menggunakan atau guru yang sudah berperan aktif di revolusi industri ini. Minimal jadi penggunanya lah gitu ya. Coba tanya, Bapak pernah bikin aplikasi pembelajaran nggak ini? Atau sebagai pengguna, Bapak pernah nyari nggak aplikasi pembelajaran yang sesuai dengan materi Bapak di Google Play atau di App Store gitu ya? Sebagai pengguna aja tidak gitu ya. Jadi ya prihatin ya. Kita lihat di Google Play itu mungkin ada 7 sampai 9 juta aplikasi. Nyari aja susah gitu ya. Cari aplikasi aja susah ya. Kalau diibaratkan perpustakaan ya, saya selalu ngomong kayak gitu. Itu sudah penuh gitu ya. Perpustakaannya itu penuh dengan tool segala macam ya. Dengan buku ya, kalau diibaratkan aplikasi itu buku. Perpustakaan yang isinya 1 juta buku, seberapa sih lengkapnya ya? Itu sudah sangat lengkap, tapi nggak satupun guru-guru kita bermain di sana ya. Jangankan urun urun rembuk untuk memberikan aplikasi yang terbaik ya dari sudut pandang keilmuan sebagai guru ya, mendesain sesuatu kan harusnya kita yang paling paham mendesain media pembelajaran gitu ya. Tapi gimana gitu ya sini. Oke ya, kita terlalu jauh ya. Jadi tadi saya menyebutkan ini ada pendidikan ya. Ini ada TIK. Mas dan Mbak semuanya ada di sini gitu ya. Mas dan Mbak itu ada di sini gitu ya. Ini dapat gitu ya. Harusnya ini jadi apa? Jadi jembatan ya. Mas dan Mbak itu yang bisa menjembatani dan satu-satunya yang paling tepat untuk
menguasai. Kalau mohon maaf pendidikan yang lain ya selain TIK itu mungkin pendidikan guru SD atau guru teknik mesin bahkan ya misalnya yang sebelah kita gitu ya. Mereka pendidikan aja gitu ya. Padahal yang terjadi sekarang revolusinya kan di TIK-nya. Revolusi pendidikan itu karena platform teknologi ya. Platform teknologi TIK gitu. Mereka juga wajar kalau ketinggalan ya. Mau dia nggak bisa ya, nggak bisa mendesain atau butuh keahlian ya, butuh keahlian untuk membuat media pembelajaran TIK gitu ya. Ya wajar kalau mereka itu menunggu kita ya, menunggu orang TIK untuk membuat media pembelajaran di bidang mereka gitu ya. Sekarang siapa yang mau bikin AR atau VR atau mixed reality untuk mendesain arsitektur misalnya, mendesain bangunan, kira-kira siapa? Orang teknik sipil, Mas dan Mbak? Kan, Pak. Ya kita lah, orang TIK. Iya, TIK, Pak. Orang TIK lah, tinggal kita minta materinya ke mereka ya. Apa toh sebetulnya yang pengen mereka ini ya apa yang mereka ingin sajikan ke anak-anak gitu ya, biar anak-anak paham gitu ya. Jangan kita terjebak dengan itu paradigma bahwa kita itu untuk orang TIK gitu ya. Kita orang TIK, revolusi industri di TIK, ya kita untuk semua gitu ya. Jadi kalau Mas dan Mbak ada yang R&D ya, R&D kita itu jangan terjebak untuk TIK gitu kan. Nanti mungkin ada yang tanya, dosen yang tanya, kenapa kok bikin aplikasi untuk biologi, untuk anak PAUD, untuk yang kemarin ada yang mau bikin itu untuk anak SD. Nah kalau bukan kita siapa yang mau bikin gitu? Kalau bukan kita siapa yang mau bikin? Orang biologi suruh bikin aplikasi belajar untuk anak biologi, nggak butuh TIK, butuh TIK-nya. Mereka nggak tahu pemrograman, nggak tahu mendesain menggunakan berbagai tools yang spesifik punya orang TIK ya. Jadi kalau ditanya ini jawab aja, terus mereka siapa yang mau bikinin Pak gitu ya. Jangankan itu ya, itu kalau sekarang itu ada namanya mixed reality itu sudah canggih banget. Kedokteran misalnya, itu sudah canggih banget itu. Saya pernah lihat harganya itu mahal banget ya. Zaman sekarang itu udah turun 500.000 ya satu ini basicnya ini ya. Belum kalau tambah-tambah yang lain. Ada yang beli banyak, bayangin ribuan ya. Ya Mas dan Mbak, bayangin ini 500.000, yang beli 10.000 ya, kali 10.000, nolnya tambah dong ya. Satu berapa ini? 5 miliar ya. Bayangin. Bikin satu aplikasi, anggap aja ini 3-4 orang gitu ya. Secara serius menggunakan augmented reality ya. Itu dulu masih augmented aja, bukan augmented, cuma 3 dimensi. Jadi cuma 3 dimensi aja, 3 dimensi tapi bisa layer-layernya banyak gitu ya. Jadi kalau pengen lihat lapisan kulit ini tinggal digeser, lapisan otot tinggal ditarik, klik and drag, mau dibesarin kecilin terus. Jaringan otot misalnya atau jaringan darah itu tinggal filternya dihilangin, yang lain-lain tinggal kelihatan jaringan darahnya bisa di zoom, bisa dibolak-balik gitu ya. Ini cuma 3 dimensi lah ya, belum sampai ke
mixed reality ya, belum sampai VR sama AR gabung ya. Itu segini 200.000 zaman dulu. Yang download saya masih ingat udah ribuan ya, di atas 1.000, udah 2 digit. 5M ya, ya itu apakah ada guru yang membuat ini atau minta Pak Dokter untuk bikin? Nggak mungkin ya, ini kan ranahnya orang TK banget ya. Dan orang industri mungkin nggak terlalu paham bagaimana mendesain yang efektif gitu ya. Karena itu pelajaran kita, psikologinya pembelajar, ya, peserta didik kita yang harus menguasai. Oke ya. Ini ya, yang apa namanya, saya dulu sebetulnya arah-arahannya ke sini, ke game ya. Karena saya masih menganggap ya game itu yang terbaik ya. Tapi tersulit ya. Terbaik maksudnya apa? Game itu mendukung untuk proses simulasi ya. Kayak tadi si anak-anak kucing macam-macam itu semuanya itu bermain gitu ya, dari sudut pandang peserta didik. Kalau kita sebagai orang luar, sebagai pendidik, lihatnya ini lagi bersimulasi, mengejar musuh, menangkap musuh, menyergap musuh, gitu ya, atau berpura-pura bekerja di kantor, ya, belanja, gitu ya. Itu semuanya bersimulasi. Masalahnya bedanya di mana gitu ya? Kayak yang tadi tugas saya tadi, yang ikonnya biru ya, biru sama yang merah gitu ya, bukannya gambar doang ya, biru sama yang merah itu bedanya di mana itu kira-kira Mas dan Mbak? Fiturnya mungkin. Apa? Fiturnya. Ya, Yang fiturnya oke ya. Ya. Selain itu apanya yang kira-kira membedakan yang paling signifikan? Yang paling signifikan apa? Model simulasinya ya, Pak. Ya, yang satu simulasi yang biru ya. Yang merah Ya. itu apa? Yang ada timernya itu apa itu? Itu kayak kuis ya. Yang timernya adalah Game mungkin. game. Yang ada timernya itu game, Mas. Iya. Ya. Jadi signifikan nggak? Ya mungkin karena itu saya bikinnya sehari 2 hari ya nggak terlalu signifikan, nggak terlalu menarik mungkin ya. Tapi kalau saya bikinnya setahun, ya mungkin akan menarik gitu ya. Apa yang membedakan gitu ya? Membedakan game dengan bukan game. Menurut teman-teman yang senang main game, masa nggak tahu sih simulasi sama game itu bedanya di mana? Game ada tujuannya mungkin gitu. Yang Mas dan Mbak rasakan apa bedanya? Oh, lebih tertantang mungkin, Pak, kalau main game. Ya, utamanya itu kan ya. Utamanya lebih menyenangkan main game itu. Itu padahal simpel banget. Kira-kira untuk yang 2 aplikasi yang saya kasih itu yang membedakan apa toh sebetulnya? Kok bisa jadi game, kok bisa enggak gitu. Ini gimana ya itu? Yang aplikasi ketiga ada timernya. Kenapa? Yang aplikasi ketiga ada timernya, jadinya lebih mendorong untuk menggunakan itu mungkin. Ya oke lah. Yang tampak luar itu di sisi mana bedanya itu?
Pak luar itu Pak, ada yang bingung soalnya. nggak ada yang nyoba mecahin itu rekornya itu. Mentok di 12 itu Pak. Nggak nyampe 19, nggak nyampe. Itu sudah Jawaban yang saya benar. pakai Firebase itu, jadi rekornya publish itu menyatu jadi satu. Nanti semua akan lihat rekor yang sama maksudnya. Bedanya cuma ada di aturannya gitu ya, enggak. Ya, ini saya simpulkan aja. Kalau game itu ada aturannya, ya. Ada aturan maksudnya aturan permainan. Ya. Kalau di situ aturan permainannya cuma ada timernya ya, timernya habis sudah kamu game over gitu kan. Kalau simulator kan nggak ada ya. Kayak misalnya simulator contoh yang lain ya, ada Cisco pakai tracer ya. Terus ada satunya itu apa gitu, itu kayak semacam game mirip si Cisco pakai tracer, tapi dia dikasih aturan gitu ya. Aturannya apa? Di budgetnya dibatasi ya. Terus mungkin kalau menang, kalau berhasil mengerjakan topologi jaringan itu dapat bonus ya, dapat reward ya. Rewardnya itu cuma angka-angka aja. Kayak yang saya share itu rewardnya apa rewardnya? Masuk ranking. Ya, masuk ranking. Sekedar masuk ranking aja. Kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin anak-anak nggak tertarik ya. Oh, itu jadi kebanggaan dan itu dikejar ya. Kalau dulu ada namanya konsol yang bayar cepet-cepet gitu dulu di tempat-tempat permainan gitu ya. Itu masuk ranking situ, oh itu jadi terkenal itu satu SMP. Wah, siapa itu namanya baru masuk gitu ya. Siapa itu yang dulu. Siapa nama biasanya pakai nama samaran gitu ya. Ya kayak gitu. Itu contohnya. Cuma dikasih timer sama dikasih ranking ya, rewardnya. Itu sudah menjadikan simulasi itu menjadi permainan. Nah, itu yang paling efektif ya. Kenapa kok saya ngomong paling efektif? Ya ini jawabannya di sini ya. Ya kalian mungkin nggak sadar ya, sebetulnya dibodohi oleh game, pembuat game ya. Kamu udah paham tapi kok mau ngulang-ngulang terus gitu loh. Tahu nggak maksudnya? Jadi mana ada yang baru, mungkin misalnya saya belajar ngitung itu tadi 1 sampai 100 itu apakah belum ada yang belum bisa gitu ya? Kan sudah bisa gitu ya. Kenapa kok diulang-ulang terus? Ya. Jadi game itu satu-satunya orang, satu-satunya media yang memaksa kita tanda petik secara voluntary ya. Voluntary itu sukarela ya, mengulang apa yang sudah dipahami gitu ya. Apalagi kayak game online itu sampai gila nggak mau makan gitu. Sebetulnya apa tuh hal yang barunya gitu kan? Mungkin nggak pernah ketemu lagi hal yang baru, tapi kok ngulang-ulang terus sih, karena mengharapkan reward itu sebetulnya. Saya pernah nyuruh anak saya untuk setiap main game catat hal yang baru apa gitu ya. Kalau nggak ada yang baru nggak boleh main game lagi besok gitu. Jadi setelah main game dicatat, oh ya ini ada cara menggunakan senjata yang baru seperti ini gitu. Tapi satu saat ya bingung juga nanti. Apa meneh nggak ada yang baru, loh kok kamu mau ulang-ulang terus toh, aneh mentoh ya. Sudah tahu kok diulang-ulang terus. Apalagi yang mau dikejar ya. Ya karena saya main game bukan belajar gitu lah ya, itu dia ya. Ya sudah mulai dari situ apa namanya efek negatif dari game.
Kalau yang bikin game tujuannya untuk belajar, nanti efeknya jadi membuang waktu gitu ya. Sudah paham semua kok diulang-ulang terus ya. Tapi secara nggak langsung ya, kalau misalnya itu tadi dijadikan game, itu akan tercapai puncak keahliannya gitu ya. Jadi kalau saya itu hitungannya berarti dengan rekor 25 perkalian dalam 30 detik, itu berarti sedetik, anggap aja 1 ya. 1,1 detik untuk menjawab satu soal gitu ya. Tapi ada game yang kayak gitu, ada itu namanya apa lupa, dicoba di Google itu. 1 detik dia bisa ngitung 3 kali gitu ya. Saking cepatnya gitu ya, keyboardnya ya otaknya gitu ya. Itu sedetik 3 perkalian ya, rekor dunianya gitu ya. Dan dia dapat apa namanya? Dapat medali ya, memecahkan rekor dunia. Itu anak-anak ya. Coba saya cari ya, karena game aja yang bikin kayak gitu. Kalau nggak, kalau simulasi ya, ngapain gitu kan orang bosen ya. Jadi makanya saya tertarik dengan game ini kenapa ya, karena itu. The only learning method God given to us ya, is creature for learning. Jadi satu-satunya alat yang media yang ditanam di otak kita oleh Allah untuk membuat kita belajar ya. Kan karena semua motivasi kita melakukan atau belajar itu pada saat masih anak-anak itu bermain gitu ya. Nah, secara nggak langsung kita belajar sebetulnya. Itu makanya metodenya yang seperti itu kan ditanam. Nah, sayangnya semakin kita besar, semakin dewasa, metodenya ini ditinggalkan. Tidak dipakai lagi. Coba dipakai di semua bidang gitu ya. Itu semua akan ahli di bidang-bidang tersebut gitu ya. Ya itu sulit ya, itu sulit. Kan tadi awal saya ngomong ya, bermain yang paling belajar yang paling mudah, tapi membuatnya paling susah gitu ya. Saya membuat yang aplikasi yang cuma nunjukin gambar perkalian 1 kali 1, 1 kali 2, itu paling setengah jam jadi. Tapi untuk membuat game yang menarik, ada timernya, ada feedbacknya, ada menghitung slow responnya dan macam-macam, belum membuat rankingnya, dibikin publik gitu ya, bukan cuma lokal di HP. Kalau lokal kita juga nggak tertarik itu biasanya. Tapi kalau dibikin ditaruh di server dan semua orang bisa lihat, oh itu motivasinya akan lebih tinggi lagi ya. Itu butuh sehari gitu ya. Itu belum lagi idenya gitu ya. Kita nyari apa ya kira-kira untuk biar ini jadi permainan yang menarik gitu ya. Dari materi cuma perkalian aja gimana ini biar menarik gitu ya. Nah itu sulitnya untuk mendesain game, dan lebih sulit lagi ke atasnya. Jadi kita semakin dewasa, bentuk gamenya sudah berbeda dengan anak-anak kecil ya. Semakin materinya untuk orang dewasa, semakin sulit untuk mendesainnya gitu ya. Bayangin integral dibikin game atau limit dibikin game, ya mungkin bisa ya. Dan asal kita mencoba untuk mengkreasikan itu. Nah, ini tujuan di mata kuliah ini itu ya. Kita mencoba untuk mengkreasikan materi yang ada, gimana ini dibawa ke puncaknya ya. Tidak sekedar simulasi, tapi menjadi sebuah game yang membawa kita pada puncak keahlian di bidang itu ya. Itu yang jadi goal di kuliah kita ini ya. Jadi mata kuliah ini bagaimana mendesain tidak cuma membuka halaman-halaman gitu ya. Ya ini kan efek negatifnya seperti ini. Ini bukti dahsyatnya game. Bisa diomongin ya. Nah, ini nggak usah dijelaskan, simulator ya. Ini minimal kita sampai sini ya, membuat simulasi ya.
membuat materi yang yang ingin kita pelajari itu dibawa ke arah sini, ke simulasi. Simulasi bicara ya. Simulasi berburu ya. Ya ini macam-macam ya. Simulasi memasak dan seterusnya. Tapi ada simulasi bicara, hunting, cooking, shopping dan seterusnya. Targetnya minimal sini bisa jadi game itu poin plus nih. Ini terutama untuk Mas dan Mbak yang R&D, coba bayangin ya. Saya masuk mana dari sini gitu ya. Jangan-jangan cuma ini gitu ya. Sorry. Mas dan Mbak semuanya yang sudah kelas kalian yang udah bikin paling sampai sini cah. Aduh rendah banget kayak gini ngomongnya belajar desain game ya. Cuma sampai sini bikin aplikasinya seperti yang paling sederhana yang saya buat itu, nggak ada 1 jam itu, sekedar buka-buka halaman. Ya, buka halaman isinya gambar, isinya keterangan, udah selesai. Ngapain pakai HP gitu ya? Ngapain pakai alat canggih? Itu kan canggih HP kita itu ya. Cuma gini doang ya. Udah nggak usah pakai aplikasi lah, kasih buku aja gitu. Kalau video udah kasih USB aja, isi video nanti nontonnya di TV gitu ya, nggak usah pakai komputer atau pakai smartphone gitu ya. Jadi ini yang saya nggak suka banget ya kalau misalnya Mas dan Mbak bikin R&D isinya teks yang harus dibaca ya, atau video atau image ya. Itu minimalis banget lah. Kalau yang kayak gitu, kalau saya pembimbing pertama nggak saya teruskan untuk saya minta saya kasih kalau perlu saya kasih ide ini loh cara ngemasnya yang bagus nih. Tapi kalau saya pembimbing 2 ya saya pasrah aja. Ya itu minimalis banget lah gitu kayak gitu. Coba aja yang didesain sama guru-guru kita ya paling itu kan. Kalau yang bikin mohon maaf kayak UPI ya. UPI, UNJ, UNS, kita sebagai pendidik gitu ya. Ini yang dari background pendidikan, coba lihat di aplikasi-aplikasi yang di Google Play itu ya. Kalau yang dibuat oleh UNS, ya inilah yang IKIP gitulah ya, IKIP. Itu pasti ya gitu ya. Seragam gitu, isinya itu halaman materi, halaman kuis. Nanti ada halaman about. Ini isinya paling teks, gambar. Mentok kalau simulasi ya nyusun gambar puzzle gitu. Jadi misalnya ini ada gambar, ini ada kotak-kotak kosong gitu. Tarik ke sini, klik drag, klik sini, klik drag. Gitu. Mentok kayak gitu, itu sudah bagus banget. Jadi ya minimalis banget kita untuk mau berpikir ke arah sini gitu ya. Mau berpikir ke arah sini gitu ya. Bagaimana membuat simulasi ya. Paling bagus ini ya simulasi yang dikemas dalam bentuk game gitu ya. Kalau real thing nggak mungkin kita real thing belajar pemrograman misalnya menggunakan HP kan sulit ya. Ya paling efektif pakai komputer gitu. Tapi ya kita mengejar ke arah sana ya. Oke, mungkin ini waktunya sudah mau habis di jam 5. Jadi sebetulnya seberapa pintar HP kita gitu ya. Cuma menampilkan video ya itu mah zaman dulu ya, zaman saya awal-awal tahun 2007, 2006, 10 tahun yang lalu, sudah 15 tahun yang lalu malah ya. Itu sudah ada video, sudah ada animasi ya.
Jadi smartphone itu ini ya, kalau di Amerika sudah buat nerbangin roket ke bulan gitu ya. Nggak cuma 1.000 gitu ya. Jadi kemampuan komputasi smartphone kita gitu ya, itu bisa menerbangkan bisa menerbangkan, coba dicek di YouTube ya, 100 roket ke bulan. Jadi kenapa kok cuma nampilin teks gitu ya? Teks itu pakai buku, Mas. Kertas nih. Kertas ini udah 1000 tahun yang lalu ya. Jadi jangan aplikasi isinya teks gitu ya. Saya mending baca buku, Mas, daripada baca aplikasi harus install macam-macam ya. Taruhlah mending dalam bentuk PDF aja lah, kasihkan ke saya. Nggak usah bikin aplikasi isinya lebih bagus isi PDF ya. Isi PDF kan bisa banyak, lah isi aplikasi seberapa banyak teksnya gitu ya. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya saya sampaikan ya untuk hari ini, untuk materinya itu. Jadi nanti selang-seling ya Mas Mbak ya, untuk percepatan proses pembelajaran untuk hari ini. Tadi ada discovery learning, Mas dan Mbak mengamati apa yang ini sudah ada yang saya lihat, ini sudah bagus, lumayan ya. Nanti ke depan juga akan sama, kayak ada diskusi, mungkin ada yang real time ya. Real time maksudnya kita langsung diskusi, nggak melalui asinkron, ini tadi asinkron ya. Ini ada tadi Mas, apa yang ngirim ini, Mas Rizky Fasial dan kawan-kawan ya. Bagaimana materi dikemas ya, melalui menu dan lain-lainnya. Ini yang jelas dalam bentuk teks ya. Teks yang sangat sederhana ya. Kalau yang ini, aplikasi kedua ini simulasi ya. Sudah simulasi. Kalau yang ketiga ini sudah simulasi beraturan atau dalam bahasa gampangnya game. Yang saya minta sebetulnya bukan apa namanya ya, bukan tombol-tombolnya ya, tapi bagaimana dikemasnya gitu ya. Bagaimana itu materinya, kita lihat dari sisi materinya gitu ya. Materinya yang jelas cuma teks aja, walaupun itu sebetulnya gambar ya. Tapi itu teks gitu ya. Menampilkan teks. Kalau yang ini kan interaktif ya, yang pasti ya. Interaktif karena apa? Karena inputannya, responnya tergantung kita gitu ya. Apa yang diberikan, apa yang mereka keluarkan, aplikasi keluarkan itu tergantung kita ya. Ini simulasi itu pasti interaktif ya. Nah, mungkin ada yang lain. Ya, saya tidak menggarisbawahi fitur-fitur bisa diputar atau tidak gitu ya. Tapi bagaimana si materinya itu dikemas gitu ya. Materinya tidak dikemas dalam bentuk hafalan, tapi dalam bentuk random yang diberikan ke kita gitu ya. Dilemparkan ke kita, ini random, angka random gitu ya. Jadi itulah yang mau dan kita akan bahas ke depan. Materinya nanti seperti apa akan dijalankan gitu ya. Bukan tombolnya seperti apa atau ini ya, yang jelas yang merah ini ya memotivasi karena game ya kelebihannya ya. Memotivasi, feedbacknya ada, yaitu yang utama itu kan kalau game ya. Yang utama itu harusnya ya, kalau gamenya terlalu sederhana ya maaf ya, tapi intinya harusnya yang namanya game itu lebih memotivasi. Ada istilah game itu kan tujuannya untuk memotivasi, tapi ada
yang malah jadi demotivasi ya. Gitu. Kalau diistilahkan itu di luar negeri ada menyebutkan brokoli dilapisi coklat gitu ya. Brokoli sendiri enak, coklat sendiri sebetulnya enak ya bagi orang yang minat brokoli ya itu sudah cukup gitu ya. Tapi kalau digabungin malah jadi ilfil gitu ya. Gimana gitu rasanya kan nggak enak ya. Jadi semacam itu ya. Jadi ada yang materinya itu sebetulnya menyenangkan ya. Tapi kalau dibungkus dengan bungkus yang salah itu jadi demotivasi jadinya yang nggak menyenangkan lagi. Jadi misalnya ini ya ranking ya ini dari sudut pandang teknis oke ya untuk memantau nilai kemampuan ya. Tapi dari sudut pandang filosofinya itu untuk meningkatkan kemampuan ya atau motivasi ya. Jadi kalau di gamifikasi itu unsur dinamik nih. Ada unsur teknis ya, komponen mekanik ya. Terus ada yang paling tinggi filosofinya itu unsur dinamik ya. Salah satunya motivasi emosional ya. Yaitu game-game online itu sudah nyentuh unsur dinamik ya. Nggak cuma mikir apa fiturnya, tapi bagaimana orang jadi gila untuk pengen main terus ya. Nggak cuma motivasi, sudah bablasan ya, jadi candu ya. Ya ini sudah oke setuju ya, ini cuma 10%, yang ini bisa 80%. Coba Mas punya ranking sendiri ya. Punya ranking ini, kebetulan rankingnya cuma 5. Kalau saya bikin lapis-lapis gitu ya. Misalnya lapis hero misalnya. Lapis hero itu yang 20 sampai 25 gitu ya. Jadi lapis hero itu juga macam-macam, ada 20, 21, 22, 23. Ada lapis misalnya guru ya. Guru itu misalnya 15 sampai 20 ya. Bikin seperti itu lebih menarik lagi karena kalau dijadikan satu tok itu ya. Orang yang bodoh ya sudah dia nggak punya ranking gitu ya. Tapi kita pengen semua punya ranking gitu ya. Misalnya ranking superb itu mungkin 10 sampai 15 ya. Nah, semua orang akan punya ranking intinya gitu ya. Karena ranking doang kalau nggak dijaring semuanya itu juga akan menjadikan demotivasi. Ya, jadi memang itu salah satu desain gamenya gitu ya. Jadi, musuhnya itu desain yang salah itu ya membuat orang demotivasi. Kan ranking kayak gitu ya, kenapa dihapus di sekolah ya? Karena apa? Karena yang nggak masuk ranking lebih banyak. Satu kelas atau satu sekolah misalnya isinya 100 anak, yang ranking 1 sampai 10, 90-nya demotivasi. Nggak mau bersaing lagi gitu ya. Yang saingan tinggal 10 orang gitu. Nah, itu efek negatif dari gamifikasi, membuat memasukkan unsur permainan di konteks yang lain. Oke, mungkin dari saya itu. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Tapi ini semua yang sudah dikerjakan, saya pasti baca ya. Nanti akan saya kasih review. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan sebelum saya tutup. Ya, belum, Mbak. Nggak ya, nggak ada ya. Nanti kedepannya kita akan mencoba mengemas ya, mencoba mendesain kemasan untuk setiap materi yang saya kasih gitu. Jadi kita nanti kelompoknya akan coba kerjasama terus sampai ke akhir perkuliahan. Nanti setiap perkuliahan nanti akan ada tantangan-tantangan dari saya berupa materi-materi bagaimana nih materi ini dikemas. Kayak ini tadi awal ini saya bagaimana perkalian itu yang cuma kayak itu doang dikemas jadi tiga jenis ya, 3 jenis aplikasi ya. Tapi yang saya minta nanti ke depannya ya cuma satu aja, yang mana entah minimal simulasi, kalau lebih bagus kalau jadi game. Jadi saya sekian, kalau misalnya ada yang kurang saya mohon maaf, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti absennya saya buka 2 ya, Mas Mbak. Saya, Mbak. Baik, Pak. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi minggu depan. Iya, Mbak.